Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome back with me, Sir Anwar Mutakin. How are you today? Fine? I know that all of you are fine today. Well, everybody, today we are going to talk about passive voice. Hari ini kita akan belajar mengenai passive voice ya. Actually, 2 weeks ago, 2 minggu yang lalu, kita sebenarnya sudah bicara mengenai passive voice. Ya, cuma dalam bentuk PPT ya atau PowerPoint. But today hari ini Sir Anwar akan mencoba menjelaskan kaitannya mengenai passive before voice. We start our lesson today, sebelum kita mulai pembelajarannya, I want to ask you first. Saya ingin bertanya nih, are you ready to start our lesson today? Ya, siapkah Anda menerima pelajaran hari ini? I know that all of you are answer with yeah. Well, the aims of lesson today is ada 3 topik tujuan pembelajaran untuk passive voice. Yang pertama, the first one, melalui kegiatan mengamati dan menanya, siswa mampu memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan untuk menyatakan dan menanyakan tentang tindakan, kegiatan, kejadian tanpa perlu menyebutkan pelaku dalam teks ilmiah. And then the second one, yang kedua, melalui kegiatan mengolah, siswa mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan untuk menyatakan dan menanyakan tentang tindakan, kegiatan, kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya dalam teks ilmiah. And then the last one, yang terakhir, melalui kegiatan menalar dan mengkomunikasikan, siswa mampu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan untuk menyatakan dan menanyakan tentang tindakan, kegiatan, kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya. And then you have to analyze first, look at the sentence, lihat kalimatnya. Oke, perhatikan ya kalimatnya ya. Ada 1, 2, 3, 4, and 5 topik. Ada 5 topik ya. Kalian bisa lihat di monitor kalian. The first topic, topik yang pertama. Kalian bisa lihat ya. Twice a month, Tony cleans the room. Nah, ini kalimatnya. Oke. Tony cleans the room. Nah, ini saya garis bawahi ya. Tuh agak menceng sedikit, nggak masalah ya. Tony cleans the room. And then the second one, yang kedua, twice a month, the room is cleaned by Tony. Nah, ini kalimat yang keduanya nih. This is the second sentence. Kalimat yang keduanya. Oke, bisa dilihat di sini kalimat yang keduanya. Oke. Saya ulangi ya. Tony cleans the room. And then the second one, the room is cleaned by Tony. Oke. Dari kalimat ini, kira-kira can you find the differences between the first sentence and the second sentence? Bisa dicari kira-kira perbedaannya itu di mana? Oke, kita lihat ya, kita bahas bersama-sama. Di kalimat yang pertama, the first sentence, kata Tony, nah itu posisinya ada sebagai subjek. Oke, and then di kalimat yang kedua, Tony sebagai objek atau di akhir kalimat. Nah, itu perbedaan yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa lihat di kalimat pertama there is no to be, tidak ada to be. Tapi di kalimat kedua itu ada to be-nya. Mana? Yaitu is. Oke. Nah, and then di kalimat yang kedua, masih di kalimat yang kedua ya. Clean here using verb 3, menggunakan kata kerja berbentuk ketiga ya. Ini menggunakan kata kerja berbentuk ketiga verb 3. Di kalimat pertama menggunakan verb 1. Nah, itu perbedaannya. Jadi ada 3 perbedaan di sini. Kalimat yang pertama yaitu kata Tony posisi sebagai subjek, tapi di kalimat kedua posisinya sebagai objek. Kemudian kata the room di kalimat pertama posisi sebagai objek, di kalimat kedua
posisinya sebagai subjek, ya. Kemudian selanjutnya perbedaan yang kedua, di kalimat yang kedua terdapat to be, sedangkan di kalimat pertama tidak ada. Kemudian perbedaan yang terakhir yang ketiga, kalimat yang kedua itu menggunakan verb 3 setelah to be. Nah, cukup jelas ya. Berarti kesimpulannya adalah ketika kalian mau membentuk kalimat pasif dari kalimat aktif, yang pertama subjek jadi objek, objek jadi subjek. Dibalik ya. Tony cleans the room. The room is cleaned by Tony. Oke? Ya. In bahasa we say that Tony membersihkan ruangan. Kalimat pasifnya bagaimana? Ruangan dibersihkan oleh Tony. Oke? Is it clear for you? Jelas ya? Do you get it? Oke. Well, this is the first topic. And then the second topic, Sally is cleaning the floor. And then the floor is being cleaned by Sally. Sama ya, seperti topik yang pertama. Perubahannya, perbedaannya, you have to analyze, lihat baik-baik, perhatikan baik-baik. Kalimat yang kedua itu sama persis dengan topik yang pertama. Apa ya? Yang pertama, subjek jadi objek, objek jadi subjek. Where is subjek? Subjeknya mana? Yaitu Sally. Di kalimat yang kedua, Sally posisi berubah menjadi objek. Nah, ini perhatikan ya, ini ya. Oke, saya garis bawahi ini kata Sally yang tadinya subjek akan berubah menjadi objek. Oke. And then, look. Di kalimat pertama sudah ada to be, sir. Gimana ini? Oke, sudah ada to be ya kalimat pertama ya. Kita ikutkan kembali to be-nya. Nah, lihat ini to be-nya ditulis kembali. Berarti masih sama ya, tidak ada perbedaan. Perbedaan yang kedua itu bagaimana? Nah, lihat. Kalimat yang pertama, the first sentence, itu kata kerjanya, verb-nya, yaitu menggunakan verb ing. Oke. Nah, in the second sentence, di kalimat yang kedua, itu memunculkan to be-nya menggunakan being. Oh, ini tambahannya, ini yang berbeda nih ya. Kemudian yang ketiga, perbedaan yang ketiga, kata kerja yang digunakan itu using verb 3, menggunakan kata kerja berbentuk ketiga. Oke. Kemudian posisi the floor yang tadinya kalimat pertama itu sebagai objek, nah paling belakang ini ya. Kemudian di kalimat yang kedua berubah menjadi subjek. Oke. Bisa dipahami ya. Oke, saya ulangi. The first one, the differences between the first sentence and the second sentence, yang pertama adalah subjek jadi objek, objek jadi subjek. Oke. Kemudian the second one, yang kedua munculkan to be. Ya, di kalimat kedua harus ada to be. To be-nya mana di kalimat kedua yang tidak sama dengan kalimat pertama? Yaitu kata being. Oke. And then the third one, perbedaan yang ketiga, yaitu menggunakan verb 3, cleaned. Ya, di kalimat kedua using cleaning. Oke? Is it clear for you? Do you get it? Jelas ya? Paham ya? Oke, coba you have to analyze. Kalian analisis, amati kalimat atau topik yang ketiga, keempat, dan kelima. Oke, silakan kalian analisis terlebih dahulu. Oke ya. Oke, you have to take a paper and then you must rewrite the sentence in your paper. Tulis kembali di kertas kalian, coret-coret di kertas kalian. I give you for example. Saya kasih contoh untuk analisisnya di topik yang pertama dan topik yang kedua. Silakan kalian analisis topik ketiga, 4, dan 5. Oke? Oke. Well, next. Kita lanjut ya. Oke. In passive voice, we will talk about 3 topics. The first one, we talk about the social function atau fungsi sosialnya. And then the second one, we talk about generic structure. And then the last one, we talk about language future. Oke, kita bicara mengenai fungsi sosial,
struktur teks, kemudian unsur kebahasaan. Jelas ya? 3 topik ini yang akan kita bahas di istilahnya video kali ini. Ya, kita lanjutkan ya. Well, we will talk about the social function of passive voice. Can you look in your screen? Bisa dilihat di screen kalian. Nah, muncul ya. The social function of passive voice, fungsi sosial dari kalimat pasif itu apa? Yaitu menyatakan suatu kegiatan. Menyatakan suatu kegiatan yang dilakukan tanpa harus menyebutkan pelakunya. Seperti tadi ya saya sampaikan, itu pelakunya itu posisi sebagai objek akhirnya. Ya, subjek jadi objek, objek jadi subjek. Oke ya. Nah, kemudian selanjutnya kita paham ya, menyatakan kegiatan. Contoh tadi misalnya Andi menendang bola. Ini kalimat aktif. Kalimat pasifnya bagaimana? Bola ditendang Andi. Itu menyatakan suatu kegiatan. Bola ditendang Andi. This is in bahasa. Kemudian selanjutnya kita akan bicara mengenai konsep. We'll talk about the concept of passive voice. Konsep dari kalimat pasif itu sebenarnya seperti apa? Nah, kalian bisa lihat di sini. Passive voice, atau kalimat pasif, itu merupakan suatu kalimat yang menekankan pada proses dan bukan pada pelaku. Nah, saya ulangi sekali lagi ya. The passive voice itu menekankan pada proses dan bukan pada pelaku. Seperti contoh tadi. Ya, bola ditendang Andi, mobil dikendarai oleh bapak saya, dan seterusnya. Ya, in bahasa or in English, dalam bahasa Inggris, nah, kalian bisa lihat ya, saya coba garis bawahi di sini. Dalam bahasa Inggris, konsep passive voice itu kalimatnya dibentuk menggunakan kata kerja berbentuk verb 3. Nah, berarti supaya artinya bagaimana? Yaitu kata kerjanya harus berbentuk verb 3. Nah, saya ulangi ya. Semua kalimat yang artinya menggunakan kata di, itu secara otomatis kalian harus rubah menjadi verb 3. Itu begitu. Bisa dipahami ya? Atau past participle. So you can open your paper again, buka paper kalian kembali about irregular verb. Tentang kata kerja yang tidak beraturan yang pernah saya kasih. Ya, silakan kalian buka kembali konsepnya antara verb 1, verb 2 dan verb 3. Oke? Well, this is about the concept of passive voice. Is it clear for you? Do you get it? Jelas ya? Oke, kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Prinsipnya bagaimana kaitannya dengan passive voice? Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini ya. Untuk kata kunci pembentukan passive voice itu seperti apa? Oke, we will talk about the generic structure first. Yang pertama itu kita bicara mengenai strukturnya, susunannya ya. Struktur teks dari kalimat pasif itu menggunakan subjek. Nah, bisa dilihat di sini ya. Oke, saya garis bawahi ya. Poin-poin yang penting saya garis bawahi. Silakan nanti kalian rewrite again, catat kembali di buku tulis kalian ya. Subjek diikuti dengan to be, diikuti dengan past participle. Nah, past participle itu apa? Past participle ini sama saja dengan verb 3 or verb 3. Ya, saya ulangi. Structure text dalam kalimat pasif itu menggunakan subjek plus to be plus past participle atau verb 3. Oke, bisa dipahami ya. And then language future, bahasa yang digunakan, to be yang digunakan apa, sir? Nah, ini ada di strukturnya kan ada subjek, to be dan verb 3. To be-nya apa? Nah, kalian bisa lihat di sini ya. To be yang digunakan, contohnya yang pertama adalah is. Oke. Kemudian second one yang kedua, contohnya adalah am. And then contoh apa lagi? Yaitu are. Kemudian yaitu menggunakan was.
and then using were, and then using been. Nah, ini adalah contoh dari to be yang akan kalian gunakan. Oke. Sesuai dengan tenses yang digunakan. Tentunya ya, kalian harus tentukan dulu itu tensesnya apa. Cara menentukan tenses bagaimana? Nanti akan saya munculkan di slide berikutnya. Oke. Kemudian, langkah-langkah membuat kalimat pasif. Ini yang paling penting ini ya. Kalian harus tahu langkah-langkah untuk pembentukan kalimat pasif. Yang tadinya kalimat aktif, silakan nanti kalian buat menjadi kalimat pasif. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama langkah-langkahnya, kalian harus tahu dulu posisi subjek dan objek. Yang pertama, subjek jadi objek, objek jadi subjek. Itu yang pertama. Ya. And then the second one, yang kedua, apabila di kalimat aktif itu terdapat auxiliary verb. Nah, ini nih ya. Auxiliary verb. Auxiliary verb itu apa, Sir? Nah, auxiliary verb itu contohnya ada will, can, must, should, kemudian would, is, am, are, was, were. Artinya auxiliary verb itu kata kerja bantu setelah subjek. Nah, itu kuncinya. Ya. Kalau sudah ada auxiliary verb di kalimat aktif, maka di kalimat pasifnya itu diikutkan kembali. Nah, ya, diikutkan kembali auxiliary verbnya. Oke. And then yang ketiga, letakkan to be sesuai pola tenses kalimat aktifnya. Nah, kemudian langkah yang ketiga, setelah kalian menentukan auxiliary verbnya itu ada atau tidak, kalian harus masukkan to be-nya sebelum verb 3. Nah, seperti structure di atas tadi ya, subject, to be, dan verb 3. To be-nya yang apa? Yaitu penggunaan is, am, are, was, were, atau been. Nah, itu to be-nya. Nanti kalian masukkan saja. Kemudian yang terakhir, langkah yang terakhir yaitu letakkan kata kerja dari kalimat aktif, tetapi dalam bentuk verb 3. Nah, perhatikan itu ya. Kata kerja yang digunakan kan di kalimat aktif masih menggunakan verb 1, verb 2, atau verb ing. Nah, kalian rubah dalam kalimat pasif berubah menjadi verb 3 dalam bentuk yang ketiga setelah to be. Nah, itu langkah-langkah untuk membentuk kalimat pasif. Oke, do you get it so far? So far so good, so nice ya. Oke, good. Kita masuk ke slide berikutnya. Ya. Nah, this is of the key success, kunci sukses passive voice. We have to think smart. Kita harus berpikir smart. Atau bahasa kerennya adalah smart solution. Solusi smart. Ya, kalian harus bisa menentukan apakah itu kalimat pasif atau kalimat aktif secara langsung. Ya, kalian harus berpikir smart nih ya. Bahasa kerennya adalah smart solution. Caranya bagaimana kalau itu kalimat aktif atau pasif menentukannya? Yang pertama kalian lihat di sini ya. Kalau kalimat aktif, nah di sini nih. Nah, saya garis bawah ini ya. Kalau kalimat aktif, yaitu kata kerja yang digunakan pasti menggunakan verb one. Nah, itu kalimat aktif. Kalau kalimat pasif bagaimana? Kalimat pasif itu selalu menggunakan verb 3. Nah, saya ulangi ya. Kalimat aktif dan kalimat pasif menentukannya bagaimana? Yang pertama, kalimat aktif pasti tidak pernah menggunakan verb 3. Kecuali nanti ada yang has, have, had. Nah, itu harus diikuti verb 3 supaya aktif. Supaya pasifnya bagaimana? Nanti akan ada tambahan to be-nya. Ya, makanya kunci sukses untuk passive voice yaitu penggunaan to be diikuti dengan verb 3. To be-nya apa? Nah, ini. Kalau di kalimat aktif menggunakan verb 1, to be di kalimat pasif, kalian cukup tambahkan kata is atau tambahkan kata are. Hanya itu saja, selesai. Nah, ya. Yang pertama, saya ulangi, kalau kalimat aktifnya menggunakan verb 1, ya, artinya subjek diikuti verb 1, berarti kalian di kalimat pasifnya cukup tambahkan is atau tambahkan are, kemudian
diikuti dengan verb 3. Nah, ini. Selesai itu, ya. Mudah ya. Kemudian, kalau seandainya kata kerjanya itu di kalimat aktif menggunakan verb ing, nah saya garis bawah ini ya, poin yang kedua. Kalau kata kerja aktifnya menggunakan verb ing, berarti supaya jadi pasif bagaimana? Nah, verb ing-nya kita rubah menjadi verb 3 dan ditambahi to be. To be-nya apa? Kalau verb ing, yaitu kata being. Nah, ini. Semuanya ada di sini ya. Ada kata being. Berarti being diikuti verb 3 itu pasif. Bisa dipahami ya. Is atau are diikuti verb 3 berarti itu pasif. Nah, you get it? Yes. And then the next one, ya, kalau di sana terdapat modal. Modal itu apa? Nah, ini saya tulis ya. Modal itu ada will, ada can, ada must, should, would, dan diikuti dengan verb 1, verb 1. Nah, berarti kalian cukup tambahkan kata be sebelum verb 3. Selesai. Nah, mudah sekali ya. Cukup tambahkan be sebelum verb 3. Nah, itu. To be-nya menggunakan be. Oke. Oke, kemudian apabila di sana kalimat aktifnya menggunakan verb 2 bagaimana? Nah, subjek diikuti verb 2. Bagaimana? Berarti to be-nya kalian cukup tambahkan kata was or were. Nah, cukup tambahkan kata was or were. Oke. Kemudian, apabila di sana ada have, has diikuti verb 3, ada have, has verb 3, kalian cukup tambahkan kata been. Nah, sebelum verb 3. Ini sudah ada kunci suksesnya ya. Saya kotak dalam kotak ini ya supaya tidak hilang. Kalian bisa mudah dipahami. Ini kunci suksesnya. Atau bahasa kerennya smart solutionnya untuk passive voice. Wah, keren ya. Oke. And then, selanjutnya. Apabila di sana ada had bagaimana? Oh, hampir sama dengan has, have. Had itu sama. Nanti kalian ikuti juga kata been. Nah, baru diikuti dengan verb 3. Oke? Oke, so far so good. So nice ya. Oke, kemudian slide yang selanjutnya. Kita masuk ke slide yang selanjutnya. Okay, well, to know you understand or not about my explanation, untuk mengetahui kalian jelas atau tidak mengenai materi passive voice, please change the sentences into passive voice. Rubah kalimat ini menjadi kalimat pasif. Nah, ini ada berapa soal ya? Oke, 1, 2, 3, and 4. Ada 4 soal di sini. Kita akan analisis. The first one, langkah pertama, we have to analyze first. Analisis terlebih dahulu, ya. Lihat di kalimat yang pertama. A mechanic repairs that car. Nah, mechanic posisi sebagai subjek. Oh, berarti nanti posisi di kalimat pasif ini berubah menjadi objek. Oke. Kemudian, that car posisi sebagai objek. Kan ada subjek, verb, objek kalau dalam bahasa Inggris ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ada subjek, predikat, dan objek. Predikatnya dirubah menjadi verb oleh kita, yaitu menggunakan repairs. Nah, ini. Oke. Kita sudah analisis ya. Kalian sudah tahu ya subjeknya mana, objeknya mana. Nanti kalian rubah dalam pasif tinggal dibalik saja. Subjek jadi objek, objek jadi subjek. Oke. Kemudian langkah yang kedua membentuk kalimat pasif. Kalian lihat. Kata setelah subjek ada auxiliary verb-nya enggak? Di sini nih. Oke, di sini ada enggak? Ya, tidak ada ya. Karena mechanic langsung diikuti dengan verb 1, repairs, berarti tidak ada auxiliary verb-nya. Berarti nanti ketika pasif, kalian cukup tambahkan is atau tambahkan are. Bisa dipahami ya? Oke. That car. That car itu tunggal or jamak. This is singular or plural? Oke, this is singular. Tunggal ya. Karena tunggal berarti menggunakan is or menggunakan are. Ya. Oke, kita gunakan berarti is. Karena ini tunggal. Bisa dipahami ya. Jadi kalimatnya berubah menjadi bagaimana? That car is
Nah, repair di sini verb 1 berubah menjadi verb 3, repaired. Ada ed-nya ya. That car is repaired by a mechanic. Selesai. Itu untuk kalimat pasifnya. Oke, so far? So nice ya. Kemudian selanjutnya, kalimat yang kedua sama. Kalian analisis terlebih dahulu ya. Mr. Smith, posisi sebagai subjek. Letters, posisi sebagai objek. Nah, nanti kita balik. Sudah pahami ya? Subjek jadi objek, objek jadi subjek. Oke? Kata rights. Oke, rights ini adalah verb 1, tidak ada auxiliary verbnya. Berarti setelah letters, kalian ikuti kata is atau kata are. Oke. Letters itu karena jamak, this is plural, ini berarti harus kita tambahkan to be are. Letters are written. Yang tadinya verb 1 berubah menjadi verb 3. Written by Mr. Smith. Okay. And then the third, yang ketiga, nah dan yang keempat, silakan kalian analisis terlebih dahulu. Okay. You have to write in your paper, tulis di paper kalian, coret-coret di paper kalian, kalian rubah, change the sentence into passive voice from active voice, ya dari kalimat aktif berubah menjadi pasif. Caranya menggunakan apa? Yaitu smart solution yang tadi saya sampaikan. Oke? Well, next. Nah, ini answernya ya. That car is repaired by a mechanic. Those letters are written by Mr. Smith. That room is cleaned by students. Car are washed by my brother. Oke, ini untuk answernya. Okay, well, that's all for today. Thank you very much. Terima kasih untuk hari ini. This is for passive voice. Itu untuk passive voice. Ya, after we study about it, saya harap ini bisa bermanfaat untuk kalian semua di kehidupan sehari-hari kalian. Oke, kalian silakan terus praktis, latihan to find about aktif berubah menjadi pasif. Terus latihan dan latihan. Oke, thank you very much for today. If I have some mistake, forgive me. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.